Indonesia terkenal sebagai negara yang kaya akan keberagaman budaya, mulai dari tarian tradisional, alat musik, rumah adat, dan juga kebudayaan non-bendawi seperti batik. Meski identik sebagai budaya masyarakat Jawa, sebenarnya daerah lainnya di Indonesia juga memproduksi batik dengan karakteristik dan sejarah yang berbeda-beda. Batik mempunyai dua suku kata yang diambil dari bahasa Jawa, yang berarti amba adalah kain yang lebar ataupun luas, dan matik yang berarti hasil dari menghubungkan titik-titik menjadi pola tertentu pada kain yang lebar. Batik adalah budaya yang berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat Indonesia sehari-hari. Sejak tahun 2009, UNESCO menetapkan batik Indonesia sebagai warisan kemanusiaan untuk non-bendawi. Hal ini menjadikan tanggal 2 Oktober menjadi Hari Batik Nasional. UNESCO juga menyebut batik Indonesia merupakan teknik, simbol, dan budaya yang melekat pada kain yang diwarnai dengan tangan. Kain batik sudah melekat di masyarakat Indonesia sejak bayi hingga meninggal. Bayi digendong menggunakan kain batik panjang, beraktivitas mengenakan pakaian batik, dan kebanyakan orang yang meninggal juga diselimutkan dengan kain batik. Meski dipakai untuk berbagai keperluan, batik memiliki corak yang beragam dengan makna yang berbeda-beda. Ketika para pengrajin membuat motif batik di atas kain, tidak hanya bentuk ukiran yang indah saja, tetapi juga memiliki cerita yang banyak mengandung makna. Misalnya, makna keberuntungan ataupun ketegasan. Secara umum, batik mempunyai 3 jenis. Yang pertama adalah batik cap yang memiliki motif sederhana dan berulang, tetapi mempunyai pilihan motif yang beragam. Batik tulis dengan motif yang tidak simetris karena dikerjakan dengan tangan dan memiliki aroma yang khas karena menggunakan pewarna alami. Kemudian ada juga batik print yang merupakan motif yang paling rapi dengan harga yang sangat terjangkau, tetapi hanya memiliki pola dan warna di satu sisi kainnya saja, dan juga mengeluarkan bau tekstil yang sangat kuat. Namun batik print ini tidak bisa disebut sebagai batik karena prosesnya yang menggunakan tangan. Saat ini semakin banyak label yang peduli tentang krisis lingkungan. Namun, yang tidak boleh dilupakan adalah tentang kode etik ramah lingkungan dan bukan hanya sekadar branding. Industri mode termasuk sumber polusi terbesar di dunia dan prosesnya termasuk rumit karena rantai suplai yang begitu panjang hanya untuk menjual sebuah produk jadi. Dengan cara yang tepat, semua orang bisa tetap mengikuti tren terbaru dengan harga yang affordable tanpa harus merusak lingkungan. Sampai saat ini, para pengrajin batik mempunyai formula tersendiri untuk membuat malam ataupun lilin. Tidak ada panduan baku yang pasti dalam pembuatan malam ini, namun komposisi bahan tetap diperhatikan dengan memiliki daya tahan terhadap air, cepat meleleh saat dipanaskan, dan tidak mudah pecah di kain. Biasanya, sisa malam atau lilin ini yang sudah digunakan setelah melalui proses melorot akan dikumpulkan kembali dan akan diolah lagi untuk digunakan dalam produksi batik lainnya. Di zaman modern dengan tren yang semakin menonjol tentang sustainability dan menjadi hijau, sustainable clothing telah berkembang untuk mengurangi jumlah pakaian yang dibuang ke tempat pembuangan sampah dan juga mengurangi dampak lingkungan. Plastik juga ikut berperan sebagai bahan pembuatan pakaian seperti halnya polyester dan nilon. Jika dicuci, akan melepaskan plastik mikro ke aliran air yang berakhir di laut kita.
Karena itu, sebaiknya gunakan bahan berserat alami seperti halnya serat kayu putih. Limbah yang dihasilkan dalam produksi kain ini bisa diminimalisir sekecil mungkin. Kain istimewa ini pun memiliki karakteristik unik yang membedakannya dengan bahan lain. Permukaan kain ini sangat halus, terlihat berkilau dan akan terasa sejuk saat dipakai. Pewarna alami dapat dihasilkan dari tumbuhan seperti dari bagian batang, akar, daun, bunga, dan bagian-bagian lainnya. Warna yang dihasilkan meliputi warna dasar seperti merah, biru, kuning, dan warna-warna kombinasi seperti coklat, jingga, dan nila. Batik modern atau biasa juga disebut dengan batik artsy mempunyai motif yang tidak terikat oleh satu aturan tertentu seperti batik tradisional. Batik modern sebagai bentuk untuk melestarikan budaya yang tetap mengikuti tren saat ini. Hal ini membuat budaya yang tradisional bisa menembus konsumen masa kini yang sangat global jangkauannya dengan memperhatikan pola dan warna yang bervariasi. Mengikuti tren yang ada, selalu berkembang serta tetap menjaga kebudayaan Indonesia dan lingkungan, batik organik muncul untuk memenuhi kebutuhan banyak orang dalam bidang fashion.